Nah, ini namanya saumun nadar, saum nadar. Wajib ya, saum nadar ini wajib. Selanjutnya adalah saumul kafaroh ya. Apa itu kafaroh ya? Sama, mari kita lihat makna kafaroh ya. Al-kafaratu dalam Al-Mu'jamul Wasit ya. Ini dalam kamus Al-Wasit. Apa makna al-kafaroh? Dikatakan di situ al-kafaratu ma yastaghfiru bihil athim min shadaqatin wa saumin wa nahwi dzalik ya. Jadi kafaroh itu adalah sesuatu yang seseorang yang melakukan dosa memohon ampun kepada Allah dengan sesuatu tersebut ya. Apa sesuatu tersebut? Min shadaqatin, termasuk di dalamnya adalah sedekah. Jadi dengan sedekah, dia bersedekah, dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan dosa ya, atau melanggar aturan Allah ya. Atau dengan saumin, wasaumin. Jadi yang pertama tadi sedekah, dia bersedekah dengan tujuan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan dosa ya. Wasaumin, yang kedua dengan saum ya. Jadi dia bersaum atau bersiam memohon ampun kepada Allah dengan saumnya tersebut karena dia telah melakukan dosa. Jadi dia taubat, istighfar atau taubat dengan melakukan sesuatu. Yang pertama dari sedekah, yang kedua saum. Wa nahwi dzalik, dan seumpama yang demikian. Ini ada di dalam Al-Qur'an ya, dalam As-Sunnah juga ada ya. Saum kafaroh ya, saumul kafaroh. Dia saum karena kafaroh. Tidak hanya saum saja ya kafaroh itu. Sedekah bisa, saum bisa, atau membebaskan hamba sahaya ya. Ada tertibnya, kita lihat nanti di dalam contoh-contohnya. Ada contoh-contoh kafaroh ya, dan ini harus tertib. Tidak boleh seenak-enaknya aku ambil yang ini gitu, enggak. Tertib dulu, nanti kalau tidak mampu selanjutnya ya. Begitulah ya, itu tertib secara ketentuan Allah dan Rasulnya ya. Ada ketentuannya, ada dalilnya dari Al-Quran atau As-Sunnah ya. Waqad haddadati syariatu, dan sungguh telah menghadkan, telah membatasi syariat Islam anwa'an, jenis-jenis minal kafaroh, dari kafaroh. Jadi kafaroh itu dalam syariat Islam telah ditentukan, ada jenis-jenisnya, ada jenis-jenisnya ya. Mana jenisnya? Minha, sebagian dari jenis kafarah itu adalah kafaratul yamin. Nah, ini kafaratul yamin. Jadi orang bersumpah gitu ya. Bersumpahnya dengan nama Allah. Contohnya wallahi, tallahi, billahi ya. Wallahi af'al, wallahi la taf'al gitu ya. Pakai wallah. Wallahi atau tallahi atau billahi. Nah, apabila dia melanggar sumpah itu, dia kena melakukan kafaroh ya. Apa kafarohnya ya, ada nanti ditentukan. Kafaroh melanggar sumpah dengan nama Allah ya. Kemudian kafaratus saum, kafaroh melakukan saum ya. Kafaroh saum, termasuk di dalam kafaroh saum ini apabila seorang suami dalam bulan Ramadan siang hari ya, tengah melakukan saum, berjima ya dengan istrinya. Ini tak boleh, saumnya batal, kemudian dia harus bayar kafaroh saum ya. Ada nanti kita akan insyaallah bicarakan ya. Kemudian kafaratun litarki ba'di manasikil haji ya. Kafaroh karena meninggalkan sebagian manasik haji ya. Ya, ini contohnya nanti dalam misalkan ada ayatnya ya, nanti ada ayat Al-Quran, dalil Al-Qurannya. Salah satu contohnya kalau orang yang umroh sampai haji dengan tamattu, nanti ada kafarohnya ya. Atau ada orang tahallul karena dia sakit, dia terpaksa tahallul ketika umroh dan haji ya. Dia terpaksa tahallul karena sakit ya, tak mampu melakukan seluruhnya, dia kafaroh, dia harus bayar kafaroh ya.
Itu makna kafaro ya. Jadi kita lihat satu persatu apa contoh-contoh kafaroh ya. Yang pertama di sini adalah kafaratun al-kafaratu litarki ba'di manasikil haji ya. Ini adalah kafaroh bagi seseorang karena meninggalkan sebahagian manasik haji ya. Dalilnya mana? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 196 ya. Mana ayatnya? Kita bacakan ayatnya ya. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la takhliqu rusakum hatta yablughal hadyu makhillah wa man kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw shadaqah Wabidayatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Wa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Wa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka syaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun lahu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, apa maksud ayat ini ya? Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah karena Allah, maka sekiranya kamu dikepung atau dihalang daripada menyempurnakan haji dan umrah ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta sembelihlah dam. Dam ini hewan sembelihannya yang mudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya ya, dia bertahallul dengan mencukur rambutnya, hendaklah dia membayar fidyah. Fidyahnya yaitu saum atau sedekah atau menyembelih dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian wajiblah dia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, mendatangkan hewan dam ya, maka hendaklah dia bersaum. Nah ini tadi, ini kafaroh ya, namanya kafaratus saum. Kalau dia tidak mampu mengadakan hewan sembelihan dam ya, maka hendaklah dia saum 3 hari dalam masa mengerjakan haji, dan 7 hari lagi apabila dia kembali ke tempat masing-masing, ke tanah airnya ya. Maka semuanya saum itu ada maka semuanya jumlah saum itu 10 hari ya, 3 hari masa mengerjakan haji, 7 hari lagi di tanah airnya. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjidil Haram atau Makkah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha berat siksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Minum dulu, batuk nih, minum dulu. Mari kita lihat satu persatu ya. Di sini disebutkan wa timul hajja wal umrata lillah.
Sempurnakanlah haji dan umroh. Sempurnakanlah haji dan umroh ya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in uhsirtum fi mastaisara minal hadai. Apabila kamu dicegah, apabila kamu dihalang atau kamu dilarang untuk menyempurnakan haji dan umroh ya, terhalang ya, terhalang misalkan dengan sakit ya, dan niat umroh dan niat haji ya, niat niat haji dan umroh ihram, kemudian sakit ya, tidak mampu menyempurnakan seluruhnya ya, atau ada musuh ya. Kalau musuh ini kan masa tidak aman lah, tapi sekarang ini wallah alam lah, rasanya musuh tak ada, misalkan sakitnya, sakit atau ada musuh sehingga terhalang menyempurnakan haji dan umroh, dan kamu kata Allah SWT ingin bertahallul ya, betul tak mampu melakukan manasik haji yang rukun-rukun syarat-syarat tak mampu lagi, dan kamu ingin tahallul ya, tahallul untuk supaya halal ya. Wa alaikum an tatba'u ma tayassara min budana, maka wajib bagi kamu menyembelih dam ya, dam yang mudah, misalkan unta betina atau lembu betina atau domba ya, domba atau babi betina ya, sembelihlah ya, sembelih dam tu. Wala tahliku rusakum hatta yablughal hadyu mahilla, tapi ada tata caranya, jangan engkau tahallul dulu ya. Jadi jangan engkau tahallul dari ihram kamu dengan mencukur atau menggunting rambut sampailah binatang dam tadi ke tempat penyembelihannya dan disembelih. Ya, kalau sudah sampai di tempat dan disembelih baru tahallul ya. Itu kan tadi ayatnya wala tahliku, jangan kamu tahallul dulu. Wala tahliku rusakum, jangan kamu tahallul dengan mencukur rambut ya, atau menggunting rambut. Sampailah hewan dam tersebut sampai ke tempat penyembelihan dan disembelih.